Arjuna Wijaya, rasakan ini. Aduh, 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 kaki saya. Hei Presiden, tunggu. Nyonya tua, Anda tidak bisa berpura-pura tertabrak seperti ini. Kan, mobil saya sudah berhenti. Anda yang menabrak saya. Aduh, Anda tidak bisa pergi. Kaki saya terluka parah. Anda harus membayar. Bayar 100 juta rupiah. Saya memang pintar sekali. Hanya 100 juta rupiah. Sekali menipu Arjuna Wijaya. Dan misi selesai. Tahukah Anda ada sesuatu yang namanya CCTV? CCTV? Anda pikir saya bodoh? Tentu saja saya sudah menghindari titik-titik kamera sejak lama. Aduh, nak. Jangan menakut-nakuti saya. Saya sangat akrab dengan daerah ini. Di sini, tidak ada CCTV. Begitu ya. Kalau begitu. Aduh. Tolong. Nenek-nenek nabrak orang. Ada apa ini? Sepertinya nenek-nenek nabrak orang tapi nggak mau bayar. Nenek, meskipun Anda orang tua, tapi kalau nabrak orang, harus bertanggung jawab. Jangan menindas anak muda. Cepat panggil polisi saja. Ada apa dengan nenek-nenek zaman sekarang? Sangat tidak tahu malu. Cepat panggil polisi, Anda. Aduh. Tolong, lihat sini. Nenek nabrak orang lalu kabur. Panggil polisi. Rekam videonya. Rekam saja wajahnya. Pria pelit ini. Kalau sekarang panggil polisi, bukankah aku akan tamat? Lagi pula aku masih punya banyak utang. Katakan, berapa yang kau mau aku bayar? Minimal 1 juta rupiah. Cepat panggil polisi. Ya, cepat panggil polisi. Baiklah. Hanya 1 juta rupiah, aku bayar. Ini. Kamu keluar bukan hanya tidak menghasilkan uang, malah rugi 1 juta rupiah. Bagaimana, bertemu musuh bebuyutan, kan? Rina, jangan menertawakanku. Arjuna Wijaya ini. Aku belum pernah melihat presiden direktur yang pelit seperti ini. Benar-benar membuatku marah. Dengan sikapnya seperti ini, bagaimana mungkin dalam sebulan menghabiskan 100 juta? Tidak menghasilkan 100 juta saja sudah cukup. Tapi kalau seperti ini, bukankah aku akan harus membayar kembali 2 miliar sendirian? Dan masih ada denda pelanggaran kontrak, 6 miliar. Bagaimana, Rina? Aku mau gila. Aku punya ide, Putri Lestari. Kamu bisa membuat Arjuna Wijaya jatuh cinta padamu, Meham. Selama dia jatuh cinta padamu, bukan hanya 100 juta, meskipun 10 miliar, dia akan memberikannya dengan sukarela padamu. Benar juga. Kenapa dia bisa mempermainkanku? Sementara aku tidak bisa Hai, Ada perlu apa? saya tetangga baru sebelah. Kami juga akan membantumu. Menjadikanmu tetangga Arjuna, agar segalanya lebih mudah bagimu. Komputer saya rusak. Bisa tolong perbaiki? Tidak bisa. Aduh. Saya bayar 600.000 rupiah. Ayo pergi. Ah, lihat saja kali ini, kau tidak akan terpancing. Komputernya sudah saya perbaiki. Hah? Itu. Mau coba buah? Arjuna. 5.200 rupiah. Arjuna. Kamu. Baiklah. Nanti saya berikan. Arjuna. Kamu ini laki-laki bukan?
Sampahmu ini, apa kau buang begitu saja? Boleh saya ambil? Bukan. Dijual. Saya bisa beli. Astaga, apa ini benar-benar seorang CEO? Harus membuatnya menghabiskan 100 juta rupiah. Kapan ini akan berakhir? Cukup. Totalnya, Rp5.200. Saya beri Rp4.000. 4.000 rupiah. Kenapa bukan 6.000 rupiah? Bukankah kita sepakat untuk membulatkan ke bawah? Cara membulatkanmu itu, mengurangi untuk pelanggan. Tidak bisa. Beri saya 6.000 rupiah. Kalau tidak, saya tidak akan menjualnya. Baiklah, 3 yuan. Saya beri 3 yuan. 3 yuan, sudah cukup kan? Kalau begitu, scan WeChat saya, transfer ke saya. Sudah saya kirimkan. Yes, sudah berteman di WeChat. Selanjutnya, saya bisa mulai. Rencana mengejar orang itu. Arjuna, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Seperti kata pepatah, untuk merebut hati seorang pria, harus merebut perutnya. Hei, kamu, lihat bagaimana aku mengendalikanmu. Sepertinya, aku benar-benar tidak cocok memasak. Rencana menaklukkan pria ini. Kenapa langkah pertamanya gagal? Harum sekali. Arjuna Wijaya, kenapa pintunya tidak ditutup? Harum sekali. Arjuna Wijaya, aku lapar. Apa urusanku kalau kamu lapar? Aku bayar 100. Hei. 200. Makan gratis 200 yuan. Pasti boleh, kan? Silakan. Arjuna Wijaya, masakanmu enak sekali. Kalau setiap hari bisa makan masakanmu, itu pasti sangat bahagia. Nona Putri, pernahkah kamu berpikir berlangganan bulanan? Tidak perlu. Aku masih punya banyak sayuran di rumah. Lagi pula, aku sudah menghabiskan 700 yuan, 1.400.000 rupiah. Tidak bisa. Aku tidak mau. Baiklah. Kalau begitu, pergilah. Hei, jangan pergi. Aku bayar. Aku bayar. Boleh kan? Sialan. Tidak membuat Arjuna Wijaya mengeluarkan uang saja sudah cukup. Malah dia dapat untung lagi. Hampir 1.000 yuan dariku, 2 juta. Kalau begitu aku pergi. Masih bisa dapat uang. Mantap. Arjuna, mau cari uangku? Ada harganya, loh. Halo, selamat pagi. Ngapain kamu kesini? Bukankah kemarin kamu makan malamku? Jadi, aku mau balas budi. Aku bawakan sarapan. Taruh saja di meja. Aku mau cuci muka dulu. Baiklah. Arjuna. Hei, Pasta gigimu sudah habis. Aku buang saja ya. nggak boleh. Kenapa? Lihat. Ini kan masih ada. Hebat.
Untung aku sudah siap. Kalau tidak, mengandalkan orang sepertinya, mana mungkin punya hati nurani tiba-tiba Sudah makan? Kalau begitu, aku pulang ya. Kamu tidak mau mengantarku, tetangga baikmu? Wanita memang merepotkan. Piringnya, tolong berikan padaku. Ah, Ah! Ini peninggalan keluarga kami, piring dari dinasti Ming. Untuk menunjukkan ketulusan saya menggunakannya untuk sarapanmu. Bagaimana bisa kamu memecahkannya? Maaf. Aku juga tidak sengaja. Kalau begitu, Arjuna, untuk menunjukkan ketulusanmu, kamu harus membayarku 160 juta, 1 rupiah pun tidak boleh kurang. Apa? 160 juta? Putri Lestari, bagaimana kamu bisa merampokku? 160 juta itu sudah harga diskon untukmu. Siapa suruh kamu memecahkannya? Putri Lestari, Kamu. kamu bilang piring ini dari dinasti Ming. Ya, Oh. Kecoak. di mana? Di mana? Aku. Aku menginjaknya. Kamu tidak perlu takut lagi. Xiao Qiang. Kamu mati dengan tragis. Dasar wanita jahat, harta kecilku, sudah menemaniku selama 5 tahun. Kita berjanji akan menua bersama. Tak disangka. Ternyata kamu menginjaknya sampai mati. Xiao Qiangku. Jangan mendekat. Aku akan membelikanmu 1. Aku akan membelikanmu 10. Jangan mendekat. Tidak bisa. Xiao Qiang di hatiku adalah yang paling unik. Kamu harus membayarku 200 juta. 1 rupiah pun tidak boleh kurang. 200 juta? Bagaimana kamu tidak merampokku? Ah, Arjuna Wijaya, aku sudah mengerti sekarang. Kamu memeras aku. Memeras? Apa maksudmu memeras? Memang benar, kamu yang menjebakku lebih dulu. Kamu, 1 kecoa 100.000 rupiah. Tenaga kerja belanja dan masak, 3 juta rupiah sebulan. Ditambah biaya masuk ke rumahmu, 200.000 rupiah. Arjuna Wijaya, kamu pintar sekali berhitung. Kenapa tidak merampok ban saja? Merampok ban? Mana bisa secepat merampokmu? Kamu bisa saja tidak membayar. Lagi pula, kalau kamu tidak membayar, aku tidak akan membukakan pintu. Aku bahkan bisa menuntutmu atas tuduhan, masuk tanpa izin. Sudahlah, berikan saja padanya, berikan saja. Keluar dulu baru bicara. Putri Lestari. Kamu sudah pura-pura tertabrak berkali-kali. Kalau sampai ketahuan, tahun baru ini akan dihabiskan di penjara. Kenapa nasibku begini? Putri, gawat, aku tidak sengaja ditipu penagih utang. Aku memberitahu mereka alamatmu sekarang. Kamu cepat sembunyi. Aku tidak bisa bicara lagi denganmu. Aku tutup teleponnya. Ingat, sembunyi ya. Apa? Hei. Lebih baik menyelamatkan diri dulu. Lagi pula, dari tangan Arjuna Wijaya, tidak akan bisa mendapatkan sepeser pun. Si pelit ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kami sedang pusing mencari kesempatan. Sekarang malah bagus, dia akhirnya sendiri. Habis. Aku akan dipukuli lagi. Nona Putri, kami yang menyuruh mereka mengawasimu. Jadi, jangan coba-coba kabur. Keluarga Wijaya berbisnis, selalu memastikan rencana yang matang. Apa? Kalian memata-mataiku? Jangan marah begitu. Selama kamu bisa bantu kami selesaikan tugas, aku akan memberimu lagi. 20 juta. 20 juta? Asal kamu mau coba lagi, uang ini semua akan jadi milikmu.
Tidak. Tidak mungkin. Gimana ya? Aku sudah bersumpah akan pergi. Sekarang tiba-tiba mau kembali menemui Arjuna. Bagaimana cara memberitahu Arjuna tanpa kehilangan muka? Wah, bukankah ini Putri Lestari? Kenapa, setelah putus dariku, hidupmu semakin parah? Itu pun masih lebih baik daripada bajingan penipu sepertimu. Putri, sudah berapa lama kejadian itu berlalu? Kamu masih ingat, meskipun aku sahabatmu, tapi aku dan Andi saling mencintai dengan tulus. Kau bilang aku hanya selingkuh. Dulu kau mati-matian ingin putus dariku. Lalu hasilnya bagaimana? Sekarang tidak ada yang mau lagi, kan? Seluruh Haicheng tahu, dia itu gila belanja. Pria mana yang berani menginginkannya? Kalau aku bilang sih, wanita seperti dia yang tidak bisa mengatur rumah tangga, pasti akan mati sendirian. Kamu, siapa bilang dia tidak diinginkan? Apa aku bukan manusia? Arjuna Wijaya. Aku ini pacar Putri Lestari. Putri Lestari, dari mana kamu mendapatkan pria seperti ini? Kalau kamu menyewa pria tampan, katakan saja, berapa Putri membayarmu untuk datang? Pacarku punya banyak uang. Dia suka menghabiskan uang untukku. Dia suka karena aku cantik alami. Kenapa? Kalian berdua, pasangan bejat, iri ya? Wanita boros seperti dia, kamu berani menerimanya? Ya, aku punya masalah mental. Siapa yang benar-benar akan mencintaiku? Memang, masih saja berpikir bahwa kami akan percaya jika kamu mencari seorang aktor. Sekarang sudah terbukti, kan? Baiklah, kamu punya nyali. Ayo kita pergi. Kamu tidak apa-apa? Arjuna Wijaya, sebenarnya aku... Aku tahu. Sewa apartemen begitu mahal. Dia tidak tega pergi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bukankah kamu pelanggan langganan bulanan saya? Kamu harus melihat dari sisi baiknya. Pria brengsek selingkuh. Mungkin itu membantumu menyingkirkan orang yang tidak cocok. Arjuna Wijaya, aku tidak menyangka kamu begitu pelit. Tapi kamu cukup pandai menghibur orang. Aku jadi tidak galau lagi. Aku bantu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Tidak perlu. Aku lihat kamu bisa dapat Rp300.000 hanya dengan membagikan brosur. Bagi aku Rp150.000 saja sudah cukup. Arjuna Wijaya, kamu benar-benar orang yang pelit. 100 juta rupiah ini, kapan ini? Kok mati lampu? HP ini juga mau habis baterainya. Atau pinjam powerbank ke Arjuna saja. Arjuna? Aneh, kenapa pintunya tidak ditutup? Arjuna? 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 Arjuna, kamu kenapa? Arjuna, kamu kenapa? Jangan pukul aku. Temani aku seperti ini saja. Apa Arjuna punya penyakit atau bagaimana? Hei Arjuna, aku tanya padamu ya, kenapa kamu begitu takut gelap? Lalu, kenapa kamu begitu kaya, tapi juga sangat pelit? Kalau memang memalukan, lupakan saja. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Aku pernah diculik waktu kecil. Saat itu aku baru berumur 7 tahun. Para penculik mengurungku di sebuah ruangan gelap gulita, tanpa pintu, tanpa jendela. Bahkan sedikit pun air tidak ada. Jadi kamu begitu takut gelap ya? Kemudian aku berhasil kabur. Sudah tidak tahan lapar. Aku berlari ke depan toko bakpao. Saat itu bakpao harganya cuma Rp2.000 satu. Tapi aku tidak punya uang sama sekali. Lalu diusir oleh pemiliknya. Hampir mati kelaparan. Sejak saat itu, aku jadi mengerti betapa pentingnya uang. Makanya kamu begitu pelit ya? Maafkan aku, Arjuna. Aku salah paham padamu.
Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang kamu sudah dewasa, tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Ayo minum. Nah, Putri, Ya, kamu sudah bertanya banyak padaku. Sekarang giliran aku bertanya padamu, kan? tanya saja. Nah, Putri. Kenapa kamu menderita penyakit? Saat aku kecil, program keluarga berencana sangat ketat. Jadi, ayah dan ibu menitipkanku di rumah paman. Hidup menumpang memang sulit. Tapi aku merasa itu tidak masalah. Sampai suatu hari, ayah, ibu, dan kakakku muncul di hadapanku. Saat itu, aku merasa kakakku adalah seekor angsa kecil. Sedangkan aku adalah seekor anak itik buruk rupa. Bukankah ada pepatah, jika aku tak pernah melihat cahaya, aku bisa saja menahan kegelapan. Tapi aku sudah melihat cahaya. Jadi aku tidak tahan lagi. Diriku tidak punya apa-apa. Sejak saat itu, aku jatuh cinta pada belanja gila-gilaan. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku. Arjuna, kau ini. Putri Lestari. Tidak apa-apa. Kau sudah dewasa. Bukan lagi gadis kecil yang terperangkap di masa kecilmu. Aku. Aku akan kembali dulu. Aku salah jalan. Sepertinya ini rumahmu. Arjuna, berhenti memulung. Ini sangat memalukan. Bagaimanapun juga, kamu adalah pewaris grup Wijaya yang terhormat. Banyak orang yang melihat. Biarkan saja mereka melihat. Tidak ada yang bisa menghentikanku mencari uang. Botol sebanyak ini hari ini. Pasti bisa menghasilkan banyak uang. Halo. Bisnis ratusan miliar itu. Memerlukan aku turun tangan langsung, kamu urus saja sendiri. Aku hanya akan melihat hasilnya. Lihat orang itu, sampai harus memulung barang bekas. Masih berlagak punya bisnis ratusan miliar. Ini, seperti baru keluar dari rumah sakit jiwa. Ayo, ayo, ayo. Aku benci orang kaya. Putri Lestari, tunggu aku. Memulung sampah itu tidak memalukan, hemat dan irit. Bukankah itu kebajikan yang indah? Arjuna, lihat ini, tas impianku. Putri, jangan, kamu tidak mau, kamu sangat miskin. Berapa harga tas ini? Mbak, saya ambil. 20 juta rupiah. Arjuna, pinjami aku 20 juta rupiah. Tidak bisa, Putri. Meminjamkanmu uang, tetap 20 juta. Itu sama saja sia-sia, kan? Tapi aku benar-benar menginginkannya. Kalau aku tidak bisa membeli barang yang kusuka, aku akan insomnia karena cemas berhari-hari. Baiklah. Aku pinjamkan padamu. Sungguh, Arjuna, kamu baik sekali. Cepat ambil tasnya. Rp20 juta ini, benar-benar tidak bisa dicicil? Tidak bisa. Arjuna, percaya padaku. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Rp20 juta ku hilang begitu saja. Uangku. Aneh, tugasku, bukankah membuat Arjuna dalam sebulan, menghabiskan 100 juta?
Sekarang dia akhirnya menghabiskan 20 juta. Kenapa? Aku sepertinya tidak ter... Rp6 miliar. Mungkinkah ini uang muka pertama yang diberikan orang tua Arjuna Wijaya untukku? Sudah datang. Arjuna Wijaya. Apa yang kamu lakukan? Hei Putri Lestari. Tadi waktu aku lewat toko hari ini, aku melihat boneka ini. Lihat, apakah gaun di badannya mirip denganmu saat kecil? Nanti, setiap kali kamu teringat kesedihan masa kecilmu. Lihat saja dia. Mungkin di mata orang lain, kamu selalu secantik ini. Arjuna Wijaya. Apakah semua CEO kalian sebodoh ini? Kamu tidak takut. Kamu menganggapku teman sungguhan. Lalu aku kabur setelah berutang padamu? Ah, aku percaya padamu. Kamu tidak akan. Hei Putri Lestari, jangan menakutiku. Arjuna Wijaya. Sejak aku menderita penyakit, gila belanja, ini. Aku hanya mendapat celaan. Hanya kamu yang menganggapku teman sungguhan. Dan menyembuhkan masa kecilku. Tidak apa-apa, Putri Lestari. Lagi pula kita berdua punya penyakit. Kalau begitu, mari kita bekerja sama. Pasti bisa menyembuhkan satu sama lain. Arjuna Wijaya ini, sepertinya benar-benar menganggapku teman. Aku belum pernah bertemu orang sebaik ini. Jadi aku memutuskan untuk memberitahunya dengan jelas. Menyampaikan kebenarannya, dan menemaninya berobat bersama. Aku tidak akan merasa bersalah lagi. Dokter, saya keluarga Ji Kinkin. Bagaimana kondisinya? Nona Ji tertabrak mobil. Sangat berbahaya. Biaya pengobatannya 80 juta rupiah. Apakah Anda akan menyelamatkannya? 80 juta? Sebanyak itu? Kalau aku bayar untuk Putri Lestari, dia pasti tidak akan mengembalikannya padaku. Sudahlah. Pak, ada apa? Ada masalah, atau mau saya periksa saja? Dokter, saya akan segera membayar. Tolong selamatkan dia. Bapak dan Ibu. Kenapa Bapak dan Ibu datang ke sini? Nona Putri, Anda benar-benar hebat. Saya memang tidak salah menilai Anda. Dalam waktu kurang dari setengah bulan ini, Anda berhasil membuat putra saya yang pelit menghabiskan lebih dari 100 juta rupiah untuk Anda. Ini 30 miliar rupiah. Ini adalah imbalan yang pantas Anda dapatkan. Apa? 30 miliar? Saya benar-benar berhasil. Ya, Anda benar-benar hebat membiarkan Anda mendekati putra saya. Saya tidak menyangka Anda bisa melakukannya secepat ini. 30 miliar ini adalah hak Anda. Ini, ambillah. Arjuna, putraku. Putraku, bukankah sore ini kamu ada rapat penting? Ya, Putri Lestari, kau mendekatiku. Apakah benar-benar hanya demi kamu mendekatiku? Benarkah hanya demi 30 miliar rupiah? Untuk Arjuna Wijaya, awalnya aku mendekatimu, memang karena uang. Kalau bukan karena uang, orang miskin sepertiku, bagaimana mungkin bisa berinteraksi denganmu? Aku hanya tahu cara menghabiskan uang, bisa punya kemampuan menghasilkan uang seperti ini, saja sudah kehormatan bagiku. Cukup. Putri Lestari. Aku paling benci orang yang menipuku. Hei, nak. Arjuna. Nak, ibu tidak sengaja. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Arjuna Wijaya. Arjuna Wijaya. Nona Putri, Anda sudah datang. Aneh. Dulu saat aku tidak punya uang, aku ingin sekali membeli semua barang di toko ini. Sekarang punya 30 miliar rupiah, bisa membeli semua yang kuinginkan. Kenapa aku malah tidak bahagia? Aneh, Nona Putri, kenapa hari ini tidak membeli apa-apa? Iya, jangan-jangan si sopaholik berubah pikiran. Presiden Direktur hari ini kenapa sampai tidak mau memulung barang bekas lagi? Menurutku, Pak Presiden,
Hari ini pasti ada yang membuatnya marah. Kalau tidak, mana mungkin Pak Presiden sampai tidak mau memulung barang bekas. Orang ini pasti sangat penting bagi Pak Presiden. Apa maksudmu? Pak Presiden tidak, bukan apa-apa. Hei, Pak Presiden, itu nilainya 1 miliar rupiah. Menyia-nyiakan kesempatan bagus ini. Kenapa? Apa aku biasanya terlihat sekikir itu di mata kalian? Siapa bilang tidak? Mengatakan aku pelit, ya? Arjuna Wijaya. Arjuna Wijaya. Arjuna Wijaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kembalikan 60 miliar rupiah ini kepada Anda. Nona Putri, apa yang Anda lakukan? Keluarga Wijaya kami tidak kekurangan uang. Lagi pula, 60 miliar rupiah ini adalah hak Anda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya rasa Anda salah paham tentang Arjuna Wijaya. Meskipun dia pelit, dia orang yang sangat baik. Meskipun saya seorang gila belanja, saya tidak bisa merasa tenang menggunakan uang yang didapat dengan menipu teman. Bapak Direktur Arjuna, ada Nona Putri di luar yang ingin bertemu Anda. Tidak. Baik. Tunggu. Biarkan dia masuk. Baik, Bapak Direktur Arjuna. Putri Lestari, kenapa kamu datang menemuiku kali ini? Tugas apa lagi yang kamu ambil dari orang tuaku? Bukan begitu, Arjuna Wijaya. Sebelumnya aku memang menipumu. Aku telah mengkhianati kepercayaanmu. Di kartu ini ada 100 juta rupiah. Ini adalah utangku padamu. Putri Lestari, kamu benar-benar perhitungan. Menerima 60 miliar rupiah dari orang tuaku, lalu mengembalikan 100 juta rupiah? Apa? Di kepalaku. Hanya tertulis, sukar? 60 miliar rupiah itu sudah saya kembalikan kepada orang tuamu. Apa? Awalnya, aku memang mendekatimu karena uang. Namun seiring berjalannya waktu, aku perlahan menyadari, aku menganggapmu sebagai teman sejati. Saat kecelakaan mobil itu, aku ingin memberitahumu. Meskipun misinya selesai, aku cukup terkejut. Tapi beberapa hari setelah itu, aku tidak bahagia. Akhirnya aku memberitahumu yang sebenarnya. Aku pun merasa lega. Putri Lestari. Mau kemana? Aku akan kembali pindah rumah. Tapi uang untuk makan bulananmu masih padaku. Itu tidak apa-apa. Kalau kita harus berhitung seperti saudara kandung, kau bisa mentransfernya padaku. Seperti biasa, sama seperti dulu. Kau memang orang pelit yang tidak pernah memberi balik. Aku tidak tahu setelah ini. Apakah kita masih bisa bertemu lagi? Arjuna Wijaya, apa yang kau lakukan? Bisakah kau tinggal? Tinggal. Ya. Tinggallah dan terus mengubahku. Kali ini, aku mempekerjakanmu. Kakekku sudah bicara. Kalau dalam setengah tahun ini, aku belum belajar boros, aku terpaksa menikahi Siti Rahayu dari keluarga Rahayu. Apa? Kakekmu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak menyangka, Arjuna Wijaya, kamu sudah sekaya ini, tapi pernikahanmu tidak bebas? Makanya, Putri Lestari, aku ingin kamu dalam setengah tahun ini, membantuku belajar boros. Aku akan memberimu 50 juta rupiah. 50 juta? Arjuna, sejak kapan kamu jadi begitu murah hati?
Jadi, Putri Lestari, mau membantuku? Mau. Demi 50 juta rupiahmu. Bukan. Demi kamu, bantuan ini, pasti akan kubantu sampai tuntas. Kau bilang begitu. Kenapa kau membawaku ke sini? Apa ini? Botol air? Putri Lestari. Kau benar-benar mengerti aku. Tunggu, Putri Lestari. Apa kau punya etika profesi? Aku memintamu untuk membantuku menghamburkan uang, bukan membantuku mencari uang. Bagus sekali kau punya kesadaran itu. Sekarang, angkat kaki kananku. Pergi ke toko barang bekas itu, dan berikan sekantong botol ini pada pemilik. Apa? Putri Lestari, kamu mau memberikannya gratis? Dengar ya, aku benar-benar tidak bisa. Arjuna Wijaya, tenang dulu. Lihat, CEO lain kalau bertindak itu langsung 100 juta rupiah. Sesuka hati mereka membuat orang lain bangkrut. Kamu ini cuma beberapa botol rusak. Kamu masih tidak bisa melakukannya? Itu bukan botol rusak. Itu adalah hidupku. Cepat pergi, jangan paksa aku menampamu. Cepat. Cepatlah. Cepat. Pergi. Cepat pergi. Wah, Pak Arjuna datang menjual barang bekas. Bukan, Pak. Semuanya untukmu. Wah, aku tidak salah dengar. Benar-benar tidak mudah. Akhirnya, kamu punya sedikit aura seorang presiden direktur. Kamu ini. Atau aku antar besok saja? Cepatlah. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa. Silakan datang lagi. Akhirnya punya pacar, jadi beda ya. Si pelit ini pun akhirnya. Nona Putri, Anda datang. Arjuna, selanjutnya, kamu harus belajar menghamburkan uang. Lihat bagaimana aku mencontohkannya untukmu. Yang ini, dan ini aku tidak mau. Semua yang lain aku ambil. Baiklah, Nona Putri. Maaf ya, dia punya masalah dengan otaknya. Aku akan membawanya menenangkan diri. Arjuna, otakku tidak bermasalah. Putri, otakmu yang belum waras, dengan gaya belanjamu ini. Setelah menghabiskan dividen proyek, bukankah kita akan berutang? Lalu bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari? Sudahlah, nikmati hidup sekarang. Lagi pula tas dan baju itu, aku sangat menyukainya. Bukan, kamu tidak mau. Kamu harus menahan diri. Arjuna, jangan halangi aku. Putri, tahukah kamu apa kesedihan terbesar dalam hidup? Orang masih ada. Uangnya hilang. Lalu, Arjuna, tahukah kamu apa kesedihan yang lebih besar dalam hidup? Apa itu? Uangnya masih ada. Orangnya hilang. Tas dan baju kesayanganku, aku datang. Ibu. Putri Lestari, kenapa kamu tidak menunggu sampai ibumu sendiri meninggal baru datang? Putri Lestari, aku iri padamu. Kita sama-sama anak ibu, tapi kamu malah jadi pemalas. Maaf. Tapi Kak Indah, ibu setiap bulan di rumahmu, aku juga memberikan biaya hidup. Biaya hidup, apa gunanya biaya hidupmu yang hanya 20 juta rupiah sebulan? Adikmu butuh 400 juta rupiah bulan depan untuk membeli rumah. Cepat transferkan padaku. Kalau begitu, aku transfer nanti saja. Tunggu apa lagi? Transfer sekarang. Putri Lestari, kamu gila? Dari mana kamu punya 400 juta rupiah?
Tapi, bodoh. Jangan bicara. Putri Lestari, apa kamu benar-benar anak ibu? 400 juta saja kamu masih lamban. Ibu. Kamu bukan lahir dari ibunya Putri Lestari. Kenapa 400 juta rupiah mudah diucapkan? Kenapa kamu tidak membayarnya? Aku. Ibu, lihat Putri Lestari, malah membawa orang luar untuk mengurus urusan keluarga kita. Anak muda tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. 400 juta rupiah itu bukan untuk orang luar, itu adik Putri Lestari, dia adalah tumpuan masa depannya. Oh. Bagaimana bisa putramu tidak punya tangan atau kaki? Rumah yang dibeli bukan untuk Putri Lestari tinggali. Kenapa dia yang harus membayar? Putri Lestari itu manis sekali. Daripada uang itu didapat orang luar, lebih baik dibelikan rumah untuk adiknya. Benar. Bu. Memangnya apa yang saya katakan bukan kenyataan? Coba lihatlah dirimu selama bertahun-tahun ini. Semua uang itu terbuang sia-sia. Alangkah baiknya jika uang itu digunakan untuk keluarga. Bu. Ibu selalu bicara soal keluarga ini, keluarga ini. Coba ibu tanyakan pada diri sendiri. Selama bertahun-tahun ini, ibu membuatku hidup menumpang dalam keluarga yang ibu sebutkan itu. Apakah masih ada aku? Masih mengandalkan adik? Jika kalian saja tidak bisa diandalkan. Dasar anak manis, berani-beraninya kau bicara seperti itu tentang adikmu, akan kupukul. Arjuna, kamu tidak apa-apa? Apa kamu bodoh? Saya baik-baik saja. Tante. Meskipun saya baru mengenal Putri Lestari belum lama. Tapi dia bukanlah anak manis, seperti yang kalian sebut. Dia punya kemampuan kerja yang kuat. Dan kepribadian yang ceria. Bahkan jika dia suka menghabiskan uang, setiap sen yang dia keluarkan adalah hasil jerih payahnya sendiri. Bahkan ibunya sendiri tidak berhak berkata sembarangan. Putri Lestari, aku ini ibumu. Kau biarkan orang luar berbicara seperti itu tentangku? Bu. Menurutku, apa yang dia katakan itu benar. Karena ibu merasa, uang saku bulanan sebesar 20 juta rupiah tidak ada gunanya, maka aku dan kakakku tidak akan memberikannya lagi. Putri Lestari, kau melawan. Aku lihat kau benar-benar melawan. Arjuna, bagaimana keadaanmu? Ah, tidak apa-apa. Tidak masalah, aku hanya merasa setelah bertemu ibumu, kau seperti berubah menjadi orang lain. Seolah-olah Memiliki sepertinya punya kepribadian pencari perhatian, ya kan? Dulu, aku pikir kalau aku baik sedikit pada mereka, lebih peduli pada mereka, mereka juga akan baik padaku. Tapi ternyata, yang kudapat malah penindasan yang semakin parah. Setiap kali aku punya sedikit uang, mereka selalu mencari cara untuk mengambilnya. Jadi lebih baik aku yang menghabiskannya saja. Aduh, Putri Lestari, beberapa orang memang punya ikatan keluarga yang lemah. Kalau kamu memaksakannya, kamu pasti akan terluka. Jadi menurutku, saat seperti ini, kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri. Makanya aku sangat iri padamu. Orang tuamu sangat baik padamu. Orang tuaku dulu tidak terlalu mengurusku saat aku kecil. Hah? Tidak mungkin? Mereka bahkan mau menghabiskan puluhan juta untuk memperbaikimu? Karena di keluarga kaya, uang adalah hal yang paling mudah didapat. Dan juga yang paling mudah dikeluarkan. Kakekku selalu ingin aku menjadi seorang pewaris yang layak. Masa kecil orang lain adalah bermain. Masa kecilku adalah belajar. Kakekku bahkan berharap melatih keberanianku. Penculikan itu dia yang atur. Aku harus berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Bagaimana bisa kakekmu seperti itu? Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Orang tuamu tidak mengurusmu. Setelah mereka punya adikku, mereka sama sekali tidak bisa mengurusku lagi. Tidak punya waktu. Putri Lestari. Tahukah kamu? Terkadang aku merasa di mata mereka,
Aku harus hidup dalam cetakan. Harus sempurna tanpa celah. Agar tidak mengecewakan mereka. Ternyata kamu juga begitu. Tidak sesuai harapan. Hei, bersulang. Bersulang. Kenapa? Yang lalu telah berlalu, tidak bisa dikejar. Selanjutnya, mari kita bekerja keras dan hidup untuk diri kita sendiri. Wah, kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan bisa mempertahankan 400 juta rupiah yang... Baik. Kita jalani hidup kita sendiri. Hang. Lelang. Kenapa kau membawaku ke sini? Langkah ketiga rencana transformasi, membuatmu terbiasa menghamburkan uang. Lihatlah, mana yang kau suka? Aduh, aku menyuruhmu melihat barang, bukan menyuruhmu melihat harganya. Sebenarnya aku tidak terlalu suka. Aku suka yang ini. Harga pembukaan 400 juta rupiah. Arjuna Wijaya, kau sudah sangat berkembang. Selanjutnya, barang koleksi pertama yang akan kita lelang, vas porselen biru putih dinasti Qing. Harga pembukaan 400 juta rupiah. Para kolektor, silakan mengajukan penawaran. 600 juta. 600 juta, sekali. 1 miliar, 1 miliar, sekali. Apakah ada yang ingin menawar lagi? 1 miliar, sekali. 1 miliar, 2 kali. Arjuna Wijaya, cepatlah menawar, tawar 1,2 miliar, lihat siapa yang bisa mengalahkanmu. Bukankah kau suka yang ini? Cepat. Menghabiskan 1,2 miliar untuk vas lukis, aku benar-benar akan merasa otakku bermasalah. Lagi pula, aku hanya suka melihat. Aku tidak bilang aku suka membeli. Aku. 1 miliar, 3 kali. Terjual. Selamat kepada kolektor yang menawar 1 miliar, memenangkan vas porselen biru putih dinasti Qing. Arjuna Wijaya, kau benar-benar tidak tertolong. Tunggulah saatnya kau... Ini adalah koleksi terakhir kita. Dari desainer terkenal kota samudra, gelang, biru impian, yang melambangkan cinta manusia yang seindah dan secerah biru impian. Harga pembukaan 1 miliar rupiah. Gelang ini cantik sekali. Andai saja aku punya satu. 1,2 miliar rupiah. 1,6 miliar rupiah. 1,6 miliar rupiah, sekali. 1,6 miliar rupiah, 2 kali. 1,6 miliar rupiah, 3 kali. Saya tawar 2 miliar rupiah. 2 miliar. Arjuna, kapan kamu jadi royal begini? 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah, sekali. Ada tawaran lain. 3,2 miliar rupiah. 3,2 miliar, ini terlalu mahal. Harga pembukaannya saja cuma 1 miliar. Arjuna, kalau kamu benar-benar suka, aku akan belikan kamu di mall. 3,2 miliar rupiah. 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah, sekali. Presiden Direktur Arjuna, masih mau menawar lebih tinggi? Lepaskan aku. Tenang. Arjuna, aku benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimana bisa kamu menghabiskan uang? Lebih boros dari aku sih. Gila belanja, ini? Apa kamu masih orang yang sama yang dulu? Sampai menjilat tutup yogurtnya? Baik, saat ini tidak ada penawaran lagi di ruangan ini. 4 miliar rupiah, sekali. Lepaskan aku. 4 miliar rupiah, 2 kali. 4 miliar rupiah, 3 kali. Saya tawar 6 miliar rupiah. Bapak Direktur Arjuna menawarkan 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah? Ya Tuhan, Arjuna Wijaya ini, apa dia sudah gila? Rencana belanjanya sudah melebihi batas. Ini tidak bisa dihitung sebagai bagianku, kan? Sudahlah,
lebih baik memberi semangat. Lagi pula, dia sudah mengambil langkah pertama. Itu layak dirayakan. 6 miliar rupiah, sekali. 6 miliar rupiah, 2 kali. 6 miliar rupiah, 3 kali. Terjual. Selamat, Bapak Direktur Arjuna. Gelang biru impian yang melambangkan cinta sejati ini, sekarang menjadi milik Anda. Ada apa dengan Bapak Direktur Arjuna hari ini? Bukankah dia orang paling pelit di kota Samudra? Bagaimana dia bisa berani menghabiskan 6 miliar rupiah untuk membeli sebuah gelang? Siapa yang tahu? Arjuna Wijaya, kamu sudah berhasil. Saat kamu menghabiskan 6 miliar rupiah tadi, tanpa berkedip sedikit pun. Meskipun agak boros, tapi itu sangat keren. Untukmu. Gelang ini untukku? Kamu salah paham, kan? Gelang ini harganya 6 miliar rupiah. Ya, sebagai pria, untuk apa aku memakai gelang? Lagi pula, bukankah kamu sendiri yang bilang menyukainya tadi? Apakah kamu membelinya karena aku menyukainya? Bukan begitu, Putri Lestari. Jangan salah paham, uangnya memang harus dihabiskan. Aku tidak melihat yang kusuka. Kalau begitu, beli saja yang kamu suka. Tetap mengikuti rencana transformasimu. Oh, jadi begitu. Tapi, terima kasih banyak. Gelang ini sangat indah. Kalau begitu, biar aku yang pasangkan. Ya. Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Habislah sudah. Kenapa aku teringat ciuman itu lagi? Silakan masuk. Direktur Putri, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Oh, suruh dia masuk. Baik. Kau adalah wanita yang membuat Arjuna Wijaya menghamburkan uang di lelang itu. Putri Lestari. Kau adalah... Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku putri tunggal keluarga Rahayu, Siti Rahayu, dan juga tunangan Kak Arjuna, Siti Rahayu. Oh, Aku tahu. Putri Lestari, apa kau tidak punya malu? Akulah istri sah Arjuna, dasar wanita ini. Bagaimana bisa... Sejauh yang saya tahu, Arjuna belum menikah. Dan dia belum setuju untuk bersamamu. Kamu tidak berhak mengaturnya. Putri Lestari, mendekati Kak Arjuna hanya demi uang, kan? Wanita sepertimu sudah sering saya lihat. Di kartu ini ada 20 juta rupiah. Tinggalkan Kak Arjuna. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Maaf. Arjuna adalah manusia. Dia punya kebebasan berteman. Dan 20 juta rupiahmu itu, aku tidak tertarik. Kamu, Putri Lestari, jangan menolak kebaikan lalu memilih hukuman. Kakek Arjuna sudah bilang, orang yang akan dinikahi Kak Arjuna hanyalah aku. Itu urusan kalian. Aku tidak peduli. Dan kamu boleh pergi. Jangan mengganggu pekerjaanku. Baiklah, kamu menang kali ini. Kita lihat saja nanti. Arjuna, kenapa kamu datang sepagi ini hari ini? Hari ini aku bertemu Siti Rahayu. Dia datang mengancamku. Mungkin dia salah paham tentang kita. Tapi Siti Rahayu kaya dan cantik. Kenapa kamu tidak mau menikahinya? Putri Lestari. Kalau begitu, banyak sekali wanita kaya di dunia ini. Apa aku harus menikahi mereka semua? Sudahlah, cepat mulai rencana transformasi kita. Jangan berlama-lama. Ya. Biarkan aku melihatnya. Ayo kita ke sana. Bayar sekali ini saja biar terbiasa.
Tidak, aku benar-benar tidak rela. Tapi aku sangat ingin melihatmu memakainya. Menurutku kamu akan terlihat tampan memakainya. Bungkus semuanya. Baik, bos. Ada yang tidak beres, Arjuna. Aku sadar kamu sepertinya masih tidak rela mengeluarkan uang untuk dirimu sendiri. Tapi sepertinya jika aku bilang aku mau, kamu akan membelinya. Tidak mungkin, itu pasti ilusimu. Benarkah? Arjuna, kamu haus? Aku tidak haus. Air mineral itu mahal, minum saja di rumah. Kalau begitu, aku yang haus. Kalau begitu aku akan membelinya sekarang. Putri Lestari, mau minum air atau teh susu? Sepertinya memang begitu. Kak, belikan bunga untuk pacarmu. Sayangku, aku ambil semuanya. Hei, aku bukan pacarnya. Putri Lestari. Kalau begitu, mawar yang kuberikan padamu ini. B. Apa kamu akan menyukainya? B. B. Maaf, B. B. Apa kamu tidak punya etika? B. B. Jalan tidak lihat-lihat. B. B, apa yang kamu katakan tadi? B, aku tidak dengar jelas. B, B. Tidak ada apa-apa, B. B, oh ya, Arjuna. B, sebenarnya kamu mau bilang apa kemarin? Oh B, B. Aku mau bilang, B. Kurang dari B lebih besar dari Putri Lestari. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Kurang dari B lebih besar dari. Kurang dari B lebih besar dari telepon tidak diangkat. Kurang dari B lebih besar dari. Kurang dari B lebih besar dari pesan WeChat tidak dibalas. Kurang dari B lebih besar dari. Kurang dari B lebih besar dari apa kita masih keluarga. Kurang B, dari kakak B indah, lebih besar dari. dengarkan aku dong. Oh B, Kurang dari B lebih besar dari aku beritahu kamu. Kurang dari B lebih besar dari. Kurang dari B lebih besar dari kalau kamu tidak transfer 400 juta rupiah. Kurang dari B lebih besar dari. Kurang dari B lebih besar dari besok aku dan ibu akan ke kantormu mencarimu. Kurang dari B lebih besar dari. B, bukan begitu. B. B, gawat, gawat. B, Arjuna, akhir-akhir ini aku sibuk membantumu berobat. B, sampai lupa ibuku. B, sesuai kebiasaan mereka. B, besok mereka pasti akan membuat keributan di kantorku. B, menurutmu bagaimana? B. B. Aku tahu, B. B. Besok kita lakukan ini, B. Benar. Putri Lestari, keluar sekarang, dasar anak durhaka. Hari ini aku harus membuat semua orang tahu wajah aslimu sebagai anak durhaka. Keluar sekarang, ya, Putri Lestari, cepat keluar sekarang juga. Putri Lestari, aku beritahu kamu, sekalipun kamu minta maaf hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, rentenir yang aku pinjam uangnya datang menagih 10 miliar rupiah. Kita kan satu keluarga. Kamu harus meminjamkan uang padaku untuk menyelesaikan kebutuhan mendesakku. Apa, 10 miliar rupiah? Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Kamu tidak punya. Tapi kakak punya. Kakak, kamu jual rumah itu. Paling tidak harus ada 10 juta rupiah, kan? Lagi pula saat kamu beli rumah itu, aku juga pernah meminjamkanmu 100 juta rupiah. Ibu, kita kan satu keluarga. Kamu tidak akan membiarkan aku dalam kesulitan, kan? Meskipun kita satu keluarga, tapi kamu sudah dewasa sekarang. Kalau ada masalah, kamu tidak bisa selalu mengandalkan keluarga.
Ayo lihat, lihat. Kakak kandung, ibu kandung, membiarkan adik anaknya dalam kesulitan, tidak mau membayar utang. Pasangan ibu dan anak ini benar-benar tidak punya hati nurani. Kamu jangan bicara omong kosong, apa yang kamu lakukan? Putri Lestari, pria yang kamu cari ini, kenapa bajingan sekali? Aku tidak peduli. Putri Lestari meminjam uang dari rentenir. Kalau kalian tidak bayar utangnya, besok aku akan membawa Putri Lestari ke kompleks perumahan kalian untuk membentangkan spanduk. Kamu, Aku pinjam uang rentenir ini semua demi kamu. Bagaimanapun juga, kamu harus mengembalikan 100 juta rupiah padaku, kan? lihat saja, penampilannya rapi, tapi tega sekali pada adik kandungnya sendiri. Aku ingat dia dulu selebgram kecil. Ayo cepat ambil foto dan gosip. Aku akan membayarnya sekarang. Aku sudah membayarnya. Kalian, jangan ambil foto. Ibu, ayo cepat pergi. Arjuna Wijaya, kamu hebat sekali. Ini pertama kalinya aku mendapatkan uang dari kakak dan ibu. Untuk berterima kasih, aku traktir kamu minum. Kalau begitu, aku harus mentraktir. Nikmati hidup sekarang. Kalau mabuk, aku tidak akan ingin berbelanja lagi. Aku juga harus menjaga dompetku. Tidak bisa. Kau harus boros. Ikuti aku, katakan. Bukan presiden direktur pelit. Bukan presiden direktur pelit. Benar. Putri Lestari. Ayo pulang. Aduh, tidak bisa. Aku masih mau minum. Ayo. Aku masih mau minum. Minum di rumahmu. Cepat, ayo pergi. Aku tidak bisa jalan. Turunkan aku. Arjuna Wijaya. Aku tidak mabuk. Bukan kamu yang harus menurunkanku. Dengar ya. Aku tidak minum terlalu banyak. Aku masih bisa jalan tegak. Lihat ini. 1, 2. Arjuna Wijaya. Pernahkah ada yang bilang, kau sangat tampan? Sudah banyak yang bilang. Kenapa? Putri Lestari. Kau menyukaiku? Putri Lestari. Apa yang kau lakukan? Aku tanya padamu. Dulu, pernahkah kau mencium gadis lain? Tidak. Kalau begitu, aku akan mengajarimu. Otot dadamu terasa sangat enak. Hei, tunggu. Mana mungkin aku punya otot dada? Arjuna Wijaya, kamu memanfaatkan aku kemarin saat aku mabuk. Melakukan apa padaku, gadis ini? Aku hajar kamu. Jangan memukul. Putri Lestari. Beraninya kamu bertanya apa yang kulakukan? Justru kamu,
Wanita ganas ini punya niat terlarang padaku, pemuda tampan dan polos ini, dan berbuat tidak senonoh. Sudahlah, lupakan kejadian kemarin. Kita sama-sama mabuk. Putri Lestari, kamu meniduriku. Bukankah kamu harus bertanggung jawab padaku? Kita semua sudah dewasa. Bukankah hal seperti ini, one night stand, itu biasa saja? Lagi pula, kalau aku seperti ini, aku harus bertanggung jawab pada berapa banyak orang? Berapa banyak orang? Putri Lestari, apa kamu benar-benar hanya bersamaku demi uang? Bukan karena aku? Ya. Bukankah kamu menghabiskan 50 miliar rupiah untuk menjagaku di sisimu? Bukan karena uang. Lalu apakah karena dirimu? Baiklah, Putri Lestari. Karena kamu sama sekali tidak membutuhkan orang sepertiku. 50 miliar rupiah itu akan ditransfer ke rekeningmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Juga, setelah aku pulang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Arjuna Wijaya, kamu benar-benar bodoh. Aku ini hanya seorang penggila belanja, dengan hati yang sakit. Bagaimana aku bisa pantas untukmu? Tadi aku bicara terlalu kasar padanya? Memang benar aku yang memintanya menghabiskan uang, dan mengubahku. Mungkin. Dia tidak mengerti apa yang dia inginkan. Indah. Kalau kita sekarang menemui Putri, apakah akan membocorkan rencana kita? Tidak akan. Putri bilang, Arjuna Wijaya sudah pergi. Kalau menurutku, Putri memang pintar. Dia membuat kita bertingkah seperti keluarga parasit, agar Arjuna Wijaya merasa kasihan, seperti strategi jangka panjang untuk memancing ikan besar. Benar. Arjuna Wijaya, si bodoh itu, sudah ditipu Putri. Dia mungkin masih menghitung uang untuknya. Menurutku, posisi istri presiden direktur di grup Wijaya pasti milik Putri. Nanti, kita bisa hidup mewah. Jadi, semua ini hanyalah tipu muslihatmu untuk menipuku. Seperti orang bodoh, mempermainkanku. Putri Lestari. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Kakek. Aku akan mendengarkanmu. Bertunangan dengan Lili, sudah dengar beritanya? Presiden Direktur Grup Wijaya akan bertunangan dengan putri dari keluarga Rahayu. Benarkah? Ya. Tapi dulu aku pernah dengar, Bapak Wijaya ini mati-matian tidak mau menikahi Nona Rahayu. Kenapa kali ini dia setuju? Siapa yang tahu, mungkin saja dia mengalami sesuatu yang mengejutkan. Sampai Bapak Wijaya akhirnya mengerti. Aku sangat iri pada Nona Rahayu. Presiden Direktur Wijaya memang agak pelit, tapi dia sangat tampan. Kak Arjuna, bagaimana menurutmu cincin ini? Kak Arjuna, terserah kamu. Bayar cincinnya sendiri, ya. ini. Rahayu, selera memilih cincinmu sekarang, benar-benar bagus. Benarkah, Kak Arjuna? Wah, bukankah ini Putri Lestari? Kenapa kamu datang ke mall? Oh. Aku tahu, pasti kamu tahu, aku dan Kak Arjuna akan segera bertunangan. Jadi, kamu datang untuk memberi selamat kepada kami, kan? Rahayu, kamu benar-benar terlalu polos. Wanita yang penuh muslihat sepertinya. Bagaimana mungkin kamu akan mendapatkan restu tulusnya? Arjuna Wijaya, kenapa kamu berbicara? Bukankah begitu, kau mendekatiku dengan penuh perhitungan? Bukankah hanya untuk mendapatkan posisi sebagai nyonya Presiden Direktur Wijaya? Ternyata kau berpikir seperti itu. Putri Lestari. Aktingmu lumayan juga, aku hampir saja tertipu olehmu. Putri Lestari. Wanita sepertimu, pantas saja tidak ada yang menginginkan. Arjuna Wijaya. Dasar bajingan. Kak Arjuna, Putri Lestari. Dasar wanita ini, hatimu terlalu kejam. Meskipun kau tidak bisa mendapatkan Kak Arjuna, kau tidak perlu bertindak sekejam ini, kan? Arjuna Wijaya. Semua yang kau katakan benar. Niatku memang tidak baik.
gelang ini ku kembalikan padamu. Tolong jangan khawatir, Tuan Presiden Direktur. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Orang macam apa dia, tidak punya sopan santun seperti itu. Kak Arjuna, kau baik-baik saja. Maya, aku peringatkan kau, jangan bicara seperti itu tentang dia. Kak Arjuna, dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Itu urusanku dan dia. Kak Arjuna. Mbak, menyanyi sendirian, kurang seru, kan? Di klub kami, baru saja kedatangan beberapa model pria. Bagaimana kalau kau pilih salah satu? Boleh juga. Kenapa cuma Arjuna yang bisa cari perempuan? Aku nggak boleh pesan laki-laki? Cepat, panggilkan semuanya. Untukku, aku punya banyak uang. Baik, saya panggilkan mereka sekarang. Nona Putri, silakan dipilih baik-baik. Silakan. Sudah datang semua. Selamat malam. Nona, selamat malam. Selamat malam. Yang ini terlalu gemuk. Nggak cocok. Yang ini terlalu kurus. Juga tidak suka. Kenapa semuanya jelek sekali? Semuanya nggak cocok. Orang ini. Kenapa mirip sekali dengan Arjuna? Kebanyakan minum. Putri Lestari. Menghabiskan uangku. Menyenangkan memesan model pria, Arjuna. Kok kamu di sini? Putri Lestari. Kenapa tidak bisa jadi istri presiden direkturku? Kamu jadi merusak diri sendiri, memesan model pria, kalau bukan karena aku sedang bertemu klien hari ini. Melihatmu, kamu pasti akan memukul pria-pria itu lagi, kan? Arjuna, bagaimana bisa aku tidak sadar sebelumnya? Betapa narsisnya dirimu, istri presiden direkturku? Menjadi istrimu. Apakah aku harus ikut memulung barang bekas bersamamu? Putri Lestari, kamu benar-benar tidak masuk akal. Justru kamu yang tidak masuk akal. Uang 100 miliar rupiah itu adalah hasil jerih payahku. Terserah aku mau bagaimana menghabiskannya. Aku mau kembali sekarang. Memesan 100 model pria, biar kamu kesal. Berani kamu. Lepaskan aku. Aku akan berteriak. Teriak saja, Putri Lestari. Meskipun kamu berteriak sampai serak hari ini. Aku tidak akan membiarkan tangan jahatmu menyentuh para model pria itu. Arjuna, apa kamu mau dipukul, Putri Lestari? Meskipun hari ini kamu mencabut telingaku, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, aku kabulkan. Putri. Rizky? Kenapa kamu di sini? Pria idaman cinta pertamaku saat masa sekolah. Putri Lestari. Siapa pria ini? Lihat tatapannya itu. Dia sedang terpesona. Rizky, bagaimana bisa kamu di sini? Bukankah kamu di luar negeri? Perkembangan perusahaan membuatku dipindahkan kembali. Kamu di sini, ya. Dia datang mencari model pria. Aku datang mencarinya. Dia suka mencari model pria. Aku datang ke sini untuk mencarinya. Putri Lestari. Bukankah itu Presiden Direktur Meng? Tak disangka dia menyukai hal seperti ini. Orang kaya memang suka main macam-macam. Ku dengar dia akan bertunangan, sungguh sulit diucapkan. Selera temanmu ini. Lepaskan aku. Aku harus kembali untuk menjaga reputasiku. Kamu benar-benar memfitnah. Kalau bukan karena kamu ikut campur, kamu tidak pantas difitnah seperti ini. Baiklah. Kalau begitu, katakan padaku, siapa pria tadi itu? Teman. Teman, matamu itu, sampai terpaku pada orang lain. Aku malu untukmu. Baiklah, akan ku beritahu. Dia adalah cinta pertama tak terlupakan dari masa kuliahku. Apa, kamu tidur denganku lalu tidak bertanggung jawab? Itu saja belum cukup. Sekarang kamu punya cinta pertama tak terlupakan juga? Arjuna Wijaya, kecilkan suaramu. Lagi pula, cinta pertama tak terlupakan itu bukan eksklusif untuk kalian para presiden direktur otoriter.
Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menganggap pria simpanan itu sebagai cinta pertama tak terlupakanmu. Bisakah mulutmu tidak mengucapkan kata-kata yang baik? Rizky adalah anak laki-laki terindah dan terlembut yang pernah kutemui. Lalu aku bagaimana? Kamu adalah orang paling pelit yang pernah kutemui. Dan lagi, kamu dan Siti Rahayu akan segera bertunangan. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Ini bisa memberikan kesan yang buruk. Oh, Putri Lestari, kamu khawatir tentang kesan yang buruk? Kamu takut kalau cinta pertamamu itu akan salah paham padamu? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Siapa yang tidak masuk akal? Putri Lestari. Putri. Rizky, kenapa kamu di sini? Putri, sudah lama kita tidak bertemu. Si Rizky itu, aku beritahu ya, Putri Lestari itu tidak akan mau naik mobilmu. Kau tahu bagaimana posisi duduknya diatur. Agar paling nyaman, kau tahu camilan apa yang dia suka makan di mobil. Atau acara TV apa yang dia tonton? Aku punya 3 dari tampan, kaya, dan berkuasa. Kau punya berapa? Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Putri Lestari, turunlah. Aku juga punya mobil, aku bisa mengantarmu. Presiden Direktur? Anda bilang pria simpanan itu tidak terlihat baik. Tapi kita mengikutinya setiap hari. Kita sendiri yang tidak terlihat seperti orang baik. Diam. Dan kakek juga bilang, bulan depan Anda harus menikah dengan Nona Siti. Lihatlah. HMPH. HMPH, lihat saja, aku akan membuatmu benar-benar menghilang dari dunia. Kak Arjuna, Putri Lestari, aku datang untuk memberitahumu, bulan depan aku akan bertunangan dengan Kak Arjuna. Ini undangannya. Aku harap kau datang ke upacara pertunangan kami. Dan satu lagi, jangan bertemu lagi dengan pria yang sudah beristri. Nona Siti, jangan khawatir. Anda hanya perlu bicara baik-baik dengan tunangan Anda. Anda tidak perlu mengurus ini. Kak Arjuna sekarang sangat mencintaiku. Kalau tidak, mengapa dia bahkan tidak mau menemuimu lagi? Ternyata kehilangan Arjuna membuat hatiku begitu sakit. Kalau tahu begini, seharusnya aku tidak serakah menerima tugas dari Putri Lestari itu munafik, egois, dan penuh tipu daya. Semua yang dia lakukan hanya untuk mencari pria kaya. Dia tidak tulus. Dia tidak pantas, kamu masih memikirkannya. Aku rasa kamu benar-benar tidak berguna. Nona Putri, mau mampir lihat-lihat toko kami baru saja kedatangan. Banyak model baru, loh. Tidak perlu. Terima kasih. Aneh, kenapa dia berubah pikiran? Betapa borosnya. Kalau si pelit Arjuna Wijaya melihat ini, dia pasti akan merasa sayang. Bapak Direktur Arjuna, selamat datang. Tas-tas model baru ini, kalau wanita itu, Putri Lestari, melihatnya, dia pasti akan sangat senang. Bungkus semuanya untukku. Kenapa tidak dengar aku bicara? Bukan. Kami akan segera membungkusnya untuk Anda. Ya Tuhan, apakah ini masih Bapak Direktur Arjuna yang pelit dan terkenal di kota Samudra? Aduh, jangan dipikirkan lagi, cepat bungkus saja. Bapak Direktur Arjuna, selamat datang kembali.
Putri Lestari. Arjuna Wijaya. Kenapa kamu memungut begitu banyak botol? Hanya memungutnya begitu saja. Arjuna Wijaya, kenapa kamu membeli begitu banyak tas? Aku. Tentu kurang dari B lebih besar dari wah, kurang dari B lebih besar kurang dari B lebih besar dari ini kan kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari tas edisi terbatas kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari terima kasih Kak Arjuna kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari aku tahu kamu paling mencintaiku kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari Kak Arjuna kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari Kak Arjuna kurang dari B lebih besar dari Kurang dari B lebih besar dari Putri kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari ada apa? Kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari wajahmu terlihat pucat sekali kurang dari B lebih besar dari B, aku tidak apa-apa. B, hanya sedikit tidak bersemangat. B. Kurang dari B lebih besar dari mau kuantar ke rumah sakit, kurang dari B lebih besar dari B, tidak perlu. kurang dari B lebih besar dari Putri kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari aku ingat waktu kuliah kamu bilang kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari kamu paling tidak suka repotnya memotong steak kurang dari B lebih besar dari kurang dari B lebih besar dari makan yang kupotongkan untukmu kurang dari B lebih besar dari B, Arjuna Wijaya. B, kenapa kamu di sini? B, lagi pula steak ini. B, dipotongkan Rizky untukku. B, kamu tidak punya muka. B, Putri Lestari. B, lihat betapa pelitnya dirimu. B, bertemu adalah takdir. B, lagi pula. B, lihat. B, Rizky kelihatannya. B, pria yang baik hati dan murah hati. B, mana mungkin dia peduli soal seporsi steak? B, Arjuna Wijaya. B, sebelum aku marah besar. B, bawa bangku jelekmu. Kak Arjuna, kamu datang ke sini mau apa? Makanan kita sudah dihidangkan. Rizky, ya, kamu tidak tahu. Sejak hari itu aku bertemu denganmu di klub malam, aku merasa padamu, seperti sudah kenal lama sekali. Putri, makan bersama teman baik. Kamu tidak keberatan, kan? Arjuna, kenapa aku sebelumnya tidak pernah menyadari kamu begitu tidak tahu malu? Maaf sekali ya. Aku belajar semua ini darimu. Kak Arjuna, Putri. Kamu suka menonton drama musikal? Kita bisa. Sudahlah, Rizky, orang lain mendengarkan konser itu untuk menikmati musik. Dia itu hipnotis. Rizky, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Aku sebenarnya cukup bisa menikmati drama musikal. Seseorang harus berpikir baik-baik. Keluar dari bioskop itu langsung ke mall. Belanja tanpa batas. Arjuna, keluar kamu. Arjuna, karena kamu sudah dengan Siti Rahayu, sudah bertunangan, bisakah kamu berhenti mengganggu hidupku? Tidak bisa. Kenapa? Karena apa? Katakan saja apa maumu. Putri Lestari, kau berjanji akan mengubahku. Sekarang belum berhasil. Kau tidak boleh melanggar janji. Apa kau benar-benar tidak tahu malu? Terakhir kali kau membelikan begitu banyak barang untuk Maya. Bukankah kau sudah normal? Barang-barang itu bukan kubeli untuk Maya. Semuanya sudah kukembalikan nanti. Bukan dibeli untuk Maya, lalu dibeli untuk siapa? Urusanmu apa? Aku suka saja. Membeli lalu mengembalikannya untuk bersenang-senang. Dan lagi. Tadi saat aku makan bersama Maya, dia yang membayar tagihan. Ini semua membuktikan bahwa kekikiranku belum berhasil kau ubah. Jadi, kau tidak bisa meninggalkanku. Arjuna Wijaya, kau benar-benar keterlaluan. Baiklah.
Rencananya tidak berhasil. Aku akan mengembalikan uangnya padamu. Bagaimana? Arjuna Wijaya, turunkan dia. Turunkan aku. Turunkan aku. Arjuna Wijaya. Kau tidak bisa menipuku. Kau berencana mencari pilihan kedua? Arjuna Wijaya. Yang menyakitiku adalah kau dan tunanganmu. Tapi sekarang aku mengerti. Mengerti apa? Kau sama seperti semua orang yang meremehkanku. Di depan kalian mengasihani latar belakang keluargaku, tapi di belakang malah mengejek. Mengejekku yang berani mendekat tanpa perhitungan. Ya. Kami orang miskin, memangnya begini caranya tidak tahu malu. Hanya mendekatimu demi uang. Bukan begitu, Putri. Ayo kita pergi. Putri. Arjuna yang itu bukan orang baik. Dulu. Aku terlalu pengecut melewatkanmu. Aku ingin. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Putri. Putri, ada apa denganmu, Putri? Selamat, pacar Anda hamil. Dia sudah hamil. Apa? Ya, hamil. Apa? Dokter, Anda tidak salah kan? Tentu saja tidak. Putri. Anaknya pasti anak Arjuna, kan? Rizky, aku ingin menenangkan diri sendiri dulu. Baik. Hal yang terjadi hari ini, kumohon jangan beritahu siapapun. Putri, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Putri Lestari ini ingin sekali membuangku? Pak, hitung berapa harga botol ini. Baik. Bapak Presiden Direktur Arjuna, kenapa pacar Anda tidak datang? Dia bukan pacar saya. Saya mengerti. Pasti kalian bertengkar. Pak. Begini, Pak. Kalau ada seorang wanita, Anda tahu dia hanya karena uang bersamamu. Tapi Anda tetap peduli padanya. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau begitu, saya pasti akan mengejarnya. Tapi dia materialistis, hanya suka uang. Di dunia ini, siapa sih yang tidak suka uang? Lihat saja Anda, Bapak Presiden Direktur, yang begitu kaya. Tapi Anda pun menjaganya seperti nyawa. Lagi pula, bagaimana Anda bisa tahu dia tidak tulus menyukai Anda? Kekayaan Anda adalah kelebihan Anda. Bukankah mungkin saja gadis itu menyukai kelebihan Anda, bukan hanya kekurangan Anda? Bukan itu maksud saya. Bapak Presiden Direktur. Anak muda zaman sekarang terlalu impulsif. Melihat seseorang hanya dari penampilan luar, melihat orang harus menggunakan hati untuk orang yang Anda sukai. Jika terlewatkan, itu bisa berarti seumur hidup. 13.200 rupiah, ini uang barang bekas Anda. Pak. Terima kasih. Saya benar-benar akan mempertahankan anak ini. Putri, aku rasa kita sebaiknya bicara baik-baik. Bicara baik-baik apamu? Putri. Putri Lestari. Kenapa tanganmu begitu kejam? Lenganku hampir patah. Memangnya urusanku apa? Kau sendiri yang memaksakan lenganmu ke pintu. Oh ya, Arjuna Wijaya, apa urusanmu mencariku? Setelah selesai, cepat pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi.
Maafkan aku, Putri Lestari. Aku akui, perkataanku tempo hari memang agak berlebihan. Tapi aku memang tidak bisa mengendalikan diriku. Setiap kali aku melihatmu bersama si putih itu, aku merasa tidak nyaman. Lalu, Lalu aku juga melihat ibumu dan kakakmu berkata bahwa kau bersekongkol dengannya untuk menjebakku. omong kosong. Apa, kau tidak bersekongkol dengan mereka? Kalau aku bersekongkol, aku akan langsung mati. Cukup. Aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu. Lepaskan aku, Arjuna Wijaya. Kau tidak takut, kau akan ditipu uangku lagi? Bahkan jika kau benar-benar hanya demi uang, seumur hidup ini, aku akan tetap menjadi orang kaya. Arjuna Wijaya, kau seorang presiden direktur yang terhormat. Kenapa kau begitu bodoh? Karena aku tiba-tiba menyadari. Aku sepertinya tidak bisa kehilanganmu. Kakek. Aku ingin membatalkan pertunanganku dengan Wei Simeng. Arjuna Wijaya. Kau semakin keterlaluan, pertunangan dengan keluarga Wei. Bagaimana mungkin kau bisa membatalkannya sesukamu? Maafkan aku, kakek. Karena aku sudah memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Tidak peduli siapapun, tidak ada yang bisa mengubah pikiranku. Arjuna Wijaya, kau gila. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau melakukannya demi wanita bernama Putri Lestari itu. Mau melawan aku? Kakek. Putri Lestari adalah kekasihku. Dan kakek. Aku sudah mencari tahu. Ada sejumlah besar dana masuk ke rekening kakak dan ibumu Putri Lestari. Itu semua perbuatanmu. Arjuna Wijaya. Apa maksudmu? Aku ini kakekmu. Apa kau mau menuntutku demi seorang wanita? Kakek. Sejak kecil, aku selalu hidup dalam rencanamu. Kali ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Kau. Pergi panggil Putri Lestari itu kemari. Aku ingin lihat. Silakan duduk, Nona Putri. Halo, kakek Wijaya. Ya. Saya dengar, cucu saya membuatmu tergila-gila padanya. Dia bahkan ingin membatalkan pertunangan. Apa? Arjuna ternyata. Membatalkan pertunangan demi saya. Nona Putri, saya ini orang tua, tidak akan bertele-tele. Selama kamu mau meninggalkan cucu saya. Lalu kenapa memberi saya 100 miliar? Kakek Wijaya, saya tidak butuh uang sekarang. Saya salah, tapi saya akan memberi Anda. Seluruh pusat perbelanjaan. Seluruh pusat perbelanjaan. Bagaimana, Nona Putri, selama kamu mau meninggalkan cucu saya? Seluruh pusat perbelanjaan, semuanya bisa jadi milikmu. Nanti, apapun yang kamu inginkan, ambil saja, bagi seorang gila belanja. Tempat ini, seperti surga. Benar-benar surga. Nona Putri, selama kamu menandatangani perjanjian ini, seluruh pusat perbelanjaan akan jadi milikmu. Seluruh pusat perbelanjaan. Tolong. Tolong. Kakek Wijaya, saya sudah memikirkannya. Saya cinta Arjuna Wijaya. Jangan bicara kamu memberi saya satu pusat perbelanjaan. Bahkan jika kamu memberi saya semua pusat perbelanjaan di dunia, saya tetap tidak akan meninggalkannya. Putri Lestari, kamu harus memikirkannya baik-baik. Kesempatan kaya mendadak seperti ini. Hanya datang sekali. Ya, saya sudah memikirkannya. Nona Putri, jika saya katakan, cucu saya memilihmu, dia akan tidak punya apa-apa. Apakah kamu masih akan begitu egois bersamanya? Logikanya sederhana. Jika dia bersamamu, aku akan mengeluarkannya dari keluarga Wijaya. Pernahkah kamu berpikir, dia sangat materialistis, bisa tahan hidup tanpa apa-apa? Buka pintunya. Tok tok tok. Putri, Teba apa yang kubawakan untukmu? Mawar kesukaanmu. Putri, ada apa?
Dan juga, bagaimana dia bisa di sini? Arjuna, biar ku perkenalkan. Ini pacarku. Dan juga ayah dari anak, dikandung Anku. Putri? Kamu hamil anak Rizky? Lalu kenapa kemarin kamu mengira kita bersama? Aku tidak mengira. Itu kamu sendiri, Bapak Direktur, yang menghayalkannya, Putri. Apa artinya aku, bagimu? Apakah hanya dengan mempermainkan hatiku, kamu akan bahagia? Aku tidak. Aku hanya mencintai Rizky. Baiklah. Lap saja. Terima kasih, Rizky, mau menemaniku berakting. Putri. Kalau kamu menyukainya, kenapa harus membohonginya? Karena aku mencintainya, tapi cintaku akan membuatnya jatuh ke jurang. Jadi aku tidak bisa, begitu egois. Putri, aku ingin bilang. Jika kamu bersedia tinggal, anak ini, aku tetap bersedia merawatmu dan anakmu. Tidak perlu, Rizky, di antara kita, sejak kamu pergi ke luar negeri, sudah tidak mungkin. Sopir, ke bandara. Baik. Berita dari stasiun ini, Presiden Direktur Wijaya dan Putri Keluarga Rahayu akan mengadakan pernikahan di hotel termewah di kota Samudra. Sayangku, Jangan khawatir. Meskipun tanpa ayah, Mama akan membesarkanmu dengan baik. Memberimu banyak sekali cinta. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. seperti Mama. Saat ini, Siti Rahayu dan Arjuna seharusnya sudah dimulai, kan? Air minummu ini. Bapak, aku tidak punya dendam padamu. Aku dan kamu tidak punya urusan. Sebenarnya aku hanya ingin di pesta pertunangan Presiden Direktur Arjuna menculik tunangannya. Hanya meminta tebusan, tapi Nona Siti ini, dia bersikeras bilang, kamulah Arjuna Wijaya yang paling dicintainya. Jadi, sekalian aja, ikut menculikmu juga. Apa? Putri Lestari, kenapa lihat aku, yang Arjuna Wijaya cintai, memang kamu? Pemimpin penculik, tolong lepaskan aku. Arjuna Wijaya ini sama sekali tidak pernah ingin menikah denganku. Kamu menculikku juga tidak ada gunanya. Siti Rahayu, kamu ngomong apa sih? Aku dan Arjuna Wijaya sudah lama tidak ada hubungan. Kalau dia datang, dia juga tidak akan menyelamatkanku. Diam. Putri Lestari. Arjuna Wijaya, kalau tidak dalam 10 menit. Kupotong satu jarimu. Bapak, bukankah kau hanya mau uang? Aku akan bantu mencarikan uang. Mencari uang? Kau punya uang, atau grup Wijaya miliknya yang punya uang? Hentikan. Aku dan Putri. Nona Siti, kau memang tidak membohongiku, Bapak Direktur Arjuna. Kau datang, lepaskan Putri Lestari. Apapun masalahnya, hadapi aku. Baiklah. Ingin aku lepaskan Putri Lestari, kecuali kau mau menyerahkan seluruh hartamu sebagai tebusan. Kalau tidak, Bibi, cepat pergi. Jangan pukul aku. Kamu tidak pantas. wanita sialan, sudah diambang kematian masih banyak bicara. Tidak. Selama kau lepaskan dia, aku akan menyanggupi apa saja. Baiklah.
Untuk menyelamatkan Putri Lestari, ambil yang itu, kontrak pengalihan harta, tanda tangani untukku. Arjuna, kau jangan sampai menandatanganinya. Kalau kau tanda tangani, kau tidak akan punya uang sepeser pun. Kau jangan tanda tangani. Apa kau bodoh? Putri, hanya kaulah di hatiku yang terpenting. Jika tanpamu, meskipun aku memiliki harta tak terbatas, itu tidak ada artinya. Arjuna, apa kau benar-benar bodoh? Berikan padaku, jangan bergerak. Arjuna, Jangan khawatir. Aku baik-baik saja jika kau berani menyentuhku. Aku tidak akan hidup, kalian juga tidak akan hidup. Arjuna, bagaimana keadaanmu? Arjuna, bangunlah. Putri, kalung ini untukmu. Kupikir aku masih sebodoh ini. Aku akan tetap mencintaimu apapun yang terjadi. Arjuna, kau jangan pergi. Arjuna. Ya. Maaf, aku membohongimu. Aku tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Anak di dalam perut ini adalah anakmu, Arjuna. Karena kakekmu bilang, kalau aku bersamamu, bersama-sama, kau akan kehilangan segalanya. Makanya aku membohongimu, Arjuna. Putri, kau benar-benar bodoh. Kehilangan dirimu adalah saat aku tidak punya apa-apa. Arjuna. 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 Aku menyesal. Aku seharusnya tidak memaksakan apa yang kuanggap baik padamu. Aku berjanji padamu, selama kau bisa bangun sekarang, apapun yang terjadi, nanti aku tidak akan melepaskan tanganmu. Putri Lestari. Kau tidak bohong, kan? Tidak bohong. Bapak Arjuna Wijaya, Apakah Anda bersedia menikahi Nona Putri Lestari sebagai istri Anda? Nona Putri Lestari. Cintai dia. Hibur dia, hormati dia, lindungi dia, seperti mencintai dirimu sendiri, baik dalam, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, selalu setia padanya, hingga akhir hayat. Saya bersedia, Nona Putri Lestari, apakah Anda bersedia menikahi Bapak Arjuna Wijaya sebagai suami Anda? Cintai dia, Hibur dia, hormati dia, seperti mencintai dirimu sendiri, baik dalam, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, selalu setia padanya, hingga akhir hayat. Saya bersedia. Baiklah, kedua mempelai, setelah bertukar cincin, kalian bisa Di hadapan semua orang. berciuman. Putri Lestari. akhirnya aku berhasil menikahimu. Arjuna, kalau setelah menikah, aku tidak bisa mengubah kebiasaan gila belanjaku. Bagaimana? Tidak apa-apa, Sayang, aku pasti akan berusaha keras mencari uang. semua untukmu. Kamu tidak perlu mengubahnya. Uang ini. Selama kamu senang. Apa yang kamu beli itu sepadan. Suamiku, kamu baik sekali. Jadi setelah menikah, aku akan menemanimu memulung barang bekas. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Putri Lestari. Sebenarnya, Aku selalu tidak mengerti, mengapa kamu Memilih Arjuna Wijaya, dan bukan aku. hanya karena dulu, aku mengikuti perkataan orang tua untuk pergi ke luar negeri.
Bai Yao, kamu adalah orang yang sangat baik, tapi kamu baik kepada semua orang, sama baiknya. Cinta Arjuna Wijaya padaku adalah sesuatu yang unik. Aku bisa melihat melalui matanya bahwa aku adalah yang terpenting. Aku mengerti. Sayang, Apa yang kamu bicarakan dengannya? Bai Yao, Aduh, suamiku. Sikapmu pada Bai Yao. tolong lebih baik sedikit, ya? Putri Lestari, dia kan? Cinta pertama yang tak terlupakan MU. Aku harus bersikap baik padanya. Kalau dia menculikmu, bagaimana? Ayo, kita cari fotografer untuk berfoto. Nanti kalau kita sudah punya anak, Baru kita bersama. memotret keluarga kecil kita. Bai Yao, sampai jumpa. Sampai jumpa apa sampai jumpa? Tidak boleh sampai jumpa lagi. CC.